Menjelang tes pramusim, akhirnya semua tim F1 sudah merilis livery baru untuk mobil 2026 mereka. Ada yang masih pertahankan corak warna yang sama, ada juga yang bisa memberikan nuansa baru dan segar di grid musim ini. Musim ini tidak ada livery mobil yang jelek, karena mayoritas tim diharuskan untuk memberikan warna yang lebih banyak ke mobilnya, dan berani lakukan eksplorasi desain yang lebih modern. Supaya tidak mengulangi penghitaman massal pada musim 2023, F1 mewajibkan setiap tim untuk memberikan warna minimal 55% pada permukaan atas dan sampingnya. Di video ini kami akan memberikan ranking terhadap livery baru dari 11 tim yang akan berlaga di F1 2026. Sebelumnya disclaimer, selera desain setiap orang berbeda-beda, dan jika penilaian kami berbeda atau jika ada yang tidak setuju, maka itu normal-normal saja. Maka langsung saja kita mulai dari ranking 11 atau paling bawah menurut selera kami, yaitu McLaren. Secara tampilan masih membawa warna dasar oranye papaya, yang jadi identitas original tim yang dibawa sejak zaman-zaman awal pendiriannya oleh Bruce McLaren. Coraknya simetrisnya juga lebih sama, dengan tambahan aksen oranye di kokpit dan bagian atas airbox yang lebih hitam dari musim lalu. Sebenarnya tergolong bagus, apalagi jika kalian fans McLaren, tentunya kalian sudah pasti menyukainya. Namun kami secara general kurang menyukai warna oranye dan McLaren tidak membuat eksplorasi apapun dari kombinasi warnanya yang membuatnya agak membosankan. Tapi apa artinya livery membosankan? Karena ujungnya performa di sirkuit juga yang akan berbicara sebagai tim dengan status juara dunia bertahan. Posisi ke-10 ada Alpine, yang menurut kami mayoritas mobilnya adalah copy-paste dari tahun lalu. Sama seperti McLaren yang sama-sama kopas, tapi Alpine tertolong dengan warnanya yang cerah, glossy, dan eye-catching dari depan. Kombinasi warnanya masih cocok dipandang dengan komposisi yang pas, terutama logo Alpine yang diberi background pink di bagian cock battle. Tidak jelek, tapi entah kenapa lagi-lagi agak membosankan, karena selama 4 tahun livery mereka praktis tidak berubah banyak. Yang mana ini hal lumrah, mengingat identitas brand serta sponsor utama mereka memang demikian. Tapi tentu jauh lebih oke ketimbang livery 2024 yang cuma tempelan stiker di atas bodi hitam karbon. Ke-9 ada Aston Martin, yang jujur saja kami ada ekspektasi lebih soal livery mereka musim ini. Sejak 2021, Aston selalu menyajikan corak yang setidaknya ada perbedaan, meskipun warna dasarnya tetap sama. Kami sangat menyukai warna hijau yang khas dari Aston Martin, karena nuansa legendaris, elegan, dan aura berkelasnya selalu bisa dirasakan hanya dari memandang mobilnya. Nuansa yang sama juga nampak dari EMA 26 yang dirilis kemarin, ditambah dengan aksen hijau muda di bagian samping, membuatnya makin elegan saat dipandang. Sayangnya kami sangat gregetan dengan adanya warna hitam yang terkesan buang-buang tempat di bagian samping sidepod. Mungkin tujuannya untuk penempatan sponsor Aramco, agar lebih terlihat sebagai sponsor utama. Tapi keberadaan background hitam membuat corak Aston Martin jadi terkesan nanggung dan membuat gregetan. Padahal mereka bisa membuatnya seperti mobil 2023 atau 2024 dengan hijau yang lebih merata di bodinya. Tampilan EMA 26 secara general jadi sama saja dengan mobil musim lalu, dan kami cukup kecewa mereka tidak mengeksplorasi warna hijau legendarisnya secara maksimal. Posisi 8 ada Audi, yang sebenarnya sebagai tim baru yang debut sebagai pabrikan musim ini, mereka cukup berani dengan memberikan warna yang sangat merata di mobilnya. Identitas Audi sangat kuat, dengan pilihan warna mayoritas silver dan aksen merah serta hitam. Dari depan, R26 sangat elegan dipandang, tapi dari samping, pemisahan warna antara silver dengan merah yang terlalu kaku membuatnya agak aneh saat dilihat. Warna merahnya juga agak sulit terdeteksi secara akurat lewat kamera dan sangat tergantung pencahayaan, karena dari angle tertentu bisa saja terlihat seperti oranye. Peringkat 7 dihuni Ferrari, yang sepertinya banyak yang kecewa dengan liverynya karena desainnya yang tidak masuk dengan selera mayoritas orang. Berniat membawa konsep retro seperti mobil Niki Lauda saat juara dunia bersama Ferrari. Sayangnya konsep ini dieksekusi kurang rapi oleh tim. Logo sponsor tompel biru yang warnanya tidak nyambung, banyak disalahkan terhadap desain livery Ferrari yang terasa hambar dalam 2 tahun terakhir. Satu-satunya penolong di desain SF26 adalah warna merahnya yang glossy, membuatnya jadi mobil yang benar-benar berbeda ketika turun langsung ke sirkuit. Kemudian ke-6 ada Racing Bulls yang masih pertahankan corak dominan putih dengan aksen yang mirip bis laju prima di mobilnya. Tampilan Racing Bulls ini seperti kata sebuah pepatah, yaitu jika tidak ada yang rusak, maka tidak ada yang perlu diganti.
Liverynya clean, komposisinya sangat pas, dan membuat mata sangat betah memandangnya. Solusi paling aman dan terbaik bagi mereka, serta cocok bagi branding, adalah mempertahankan livery musim lalu yang memang sudah bagus. Dan seharusnya ini masih bisa dipakai sampai setidaknya 2 tahun ke depan, jika sponsornya masih sama. Posisi kelima kami berikan kepada Mercedes yang masih pertahankan corak kombinasi silver dengan aksen hijau Tosca dan gradasi ke hitam di belakang. Mercedes bermain aman, karena dengan tampilan ini mereka bisa pertahankan identitas silver Mercedes dengan aksen Petronas, serta hitam di belakang dipakai untuk background logo bintangnya. Kami suka dengan keberanian Mercedes memberikan nuansa berbeda, dengan tambahan desain yang sekilas menyerupai logo khas Adidas di atas sidepodnya. Bukan desain yang membuat orang sampai terpelanga, tapi sudah cukup untuk membuat orang betah memandangnya dengan aura berkelas yang diberikan dari W17. Posisi 4 ada Red Bull RB22, yang tampil lebih segar untuk menyambut era barunya di F1 sebagai tim pabrikan. Setelah bertahun-tahun cuma modal copy-paste, akhirnya desainer mobil Red Bull tidak lagi makan gaji buta dengan mengembalikan warna dasar biru glossy. Ketika rilis, RB22 langsung berikan impresi yang membuat kagum dengan tampilan mobilnya yang sangat segar dan jauh lebih keren dibanding mobil-mobil sebelumnya. Permainan detailnya juga sangat terapi untuk memperkuat identitas mereka di mobil. Tipe warna glossy seperti ini pastinya akan lebih mengkilap saat balapan malam. Tapi sayangnya ketika kondisi cerah atau bahkan mendung, livery RB22 jadi terlihat agak suram, dan birunya tidak terlalu terlihat. Lalu masuk ke peringkat 3 ada Cadillac yang baru saja merilis mobil perdananya sebagai tim anyar di F1. Mereka tampil berbeda dengan sebuah livery yang selain mewah, tapi juga sangat unik karena warna di sebelah kanan dan kirinya berbeda. Di sebelah kiri, Cadillac memberikan warna dominan putih dengan gradasi hitam. Sementara kebalikannya, di sebelah kanan, warnanya dominan hitam dengan gradasi putih. Sekilas mengingatkan kita terhadap livery tim BAR di musim 99, yang juga memiliki warna asimetris di mobilnya, yang saat itu dijuluki sebagai livery zipper atau livery resleting. Bedanya di Cadillac adalah pemisahan warnanya dieksekusi dengan gradasi yang sangat rapi dan kombinasinya dengan sponsor yang sangat cocok. Ketika terjun di sirkuit, tampilan mobilnya jadi jauh lebih cakep dan cukup layak untuk kami masukkan ke 3 besar livery terbaik musim ini. Posisi runner-up ada Williams yang tampil baru di musim 2026 dengan tambahan aksen putih dan biru laut di mobil FW48. Dari semua tim, Williams mungkin adalah yang paling effort untuk mengkombinasikan corak livery dengan sponsornya agar lebih enak dipandang. Dan usaha itu sangat terlihat di FW48, karena meski sponsornya tambah rame, tapi mereka bisa menyesuaikan penempatannya dan berikan background yang cocok. Terutama tambahan sponsor besar seperti Barclays yang diberikan spot serta background tersendiri di mobil dengan penempatannya yang pas. Semua itu menimbulkan sebuah identitas baru bagi Williams yang membuat mata betah berlama-lama memandang mobilnya. Terakhir dan jadi ranking teratas livery terbaik versi kami adalah Haas. Dalam 2 tahun terakhir, Haas bisa memberikan desain livery yang selalu konsisten dan seimbang dalam komposisi warnanya. Hal itu kembali dilanjutkan di mobil 2026 dan Haas bermain lebih luas dengan berikan warna dominan putih dengan aksen merah serta hitam. Komposisinya tetap balance, yaitu berusaha memunculkan nuansa garang sebagai tim petarung di papan tengah, tapi warnanya masih tetap clean dan eksekusinya rapi. Meski banyak orang protes dengan logo Gazoo Racing yang sangat besar di engine cover dan sayap depan, tapi Haas bisa membuatnya seolah-olah menyatu serta fleksibel dengan livery mobilnya. Secara keseluruhan, pilihan corak warna dan komposisinya membuat Haas VF26 sangat ramah sponsor dan sangat pas dengan lekukan di mobil 2026. Itulah ranking livery terbaik mobil 2026 menurut F1 Speed Indonesia. Sekarang coba tulis ranking versimu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.